Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josephine Yolanda Jenrata, NIM 252108035, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Reku Yandika Sakti Jenrata, SHFA. Saya akan menjelaskan Pancasila dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pertemuan pertama yaitu perkenalan dengan teman-teman dan dosen pengampu. Pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 mempelajari tentang mata kuliah Pancasila. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa pengertian Pancasila. Pancasila secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi 5 nilai dasar utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Latar belakang pendidikan Pancasila berawal dari pendudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu yang pertama menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, yang kedua mengembangkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, yang ketiga mengarahkan peserta didik mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, yang keempat menjadi warga negara yang berkarakter demokratis dan bertanggung jawab. Adapun landasan pendidikan Pancasila yaitu landasan historis, landasan kultural, dan landasan yuridis. Kasus yang ada di Indonesia yaitu kasus narkoba. Kasus narkoba mencakup penyalahgunaan zat terlarang, perdagangan ilegal, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Kasus narkoba ini merupakan segala bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan, peredaran, produksi, penyelundupan, dan kepemilikan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Solusi terhadap kasus narkoba yaitu memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup pencegahan rehabilitas, menghindari teman-teman dan lingkungan sekitar yang terjadi pada kasus narkoba atau yang sudah melakukan kasus narkoba, dan penegakan hukum. Kajian sejarah bangsa Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencari dasar negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Proses perumusan Pancasila yaitu bagian A, awal perumusan BPUPKI 1945 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 BPUPKI. Mengadakan sidang-sidang itu, muncul 3 tokoh utama yang mengusulkan dasar negara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin 29 Mei 1945, Soepomo 31 Mei 1945, Soekarno 1 Juni 1945. Bagian B, Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Itu 9 menyusun rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. C. Perumusan final 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI menyepakati perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan inilah yang sah menjadi dasar negara Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keempat. Adapun Sumpah Pemuda yaitu pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku kepada tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Artinya, semua peraturan undang-undang dari kebijakan harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila mencakup satu, sumber dari segala sumber hukum negara, yang kedua pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keempat penuntun arah pembangunan nasional. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Kajian terhadap Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua kajian Pancasila dapat mencegah disintegrasi bangsa sebagai negara yang majemuk, yang ketiga Pancasila berfungsi sebagai benteng ideologis dalam menghadapi tantangan globalisasi dan masuknya ideologi asing yang dapat menggeser nilai-nilai luhur bangsa. Yang keempat, Pancasila berperan dalam membangun karakter bangsa. Yang kelima, Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan nasional. Yang kelima,
kelima, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Pikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Pancasila memiliki beberapa fungsi penting. Satu, sebagai dasar negara. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, sebagai ideologi nasional. Yang keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Yang kelima, sebagai sumber dari segala hukum. Sekian dari hasil video saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya Allah.